Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Surya Fadila Amal dan kawan saya. Patriana Umi Kalsum. Kami mahasiswa program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Alam Semesta Menurut Sumber Daya Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini. Selain Allah beserta zat dan sifatnya, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam goib dan alam syahada, yang dalam bahasa sehari-hari yang kita anggap itu yaitu alam semesta. Alam semesta menurut ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, geografi, beserta semua kaidah dalam sains. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surah Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata raskan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hatta afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulunya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan di antaranya dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Kedudukan manusia di alam semesta. Menurut makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang paling sempurna dan yang paling tinggi derajatnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama dan tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan, kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Materi selanjutnya adalah proses penciptaan alam semesta sebagai sumber daya ciptaan Allah menurut Islam. Allah merupakan pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta, serta pemeliharaannya yang maha pengasih, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 3, yaitu Auzubillahiminasyaitonirrajim, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang memiliki arti yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Serta terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 1 yang memiliki arti yaitu apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya teman-teman, kita berada di materi terakhir dari penjelasan materi ini, yaitu prinsip-prinsip yang harus ada pada diri manusia dalam melestarikan alam semesta sebagai alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada prinsip tanggung jawab. Setiap bagian dan benda di alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuannya masing-masing, terlepas dari apakah tujuan itu untuk kepentingan manusia atau tidak. Oleh karena itu,
manusia sebagai bagian dari alam semesta mempunyai tanggung jawab serta harus menjaga dan melestarikannya. Selanjutnya, prinsip yang kedua yaitu prinsip solidaritas. Manusia mempunyai kedudukan yang sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk lainnya, dan semua makhluk di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia yaitu perasaan solidaritas, perasaan sepenanggungan dengan alam dan dengan sesama makhluk hidup lainnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang terakhir adalah prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Apabila sudah tertanam prinsip ini di dalam hati setiap manusia, maka pastilah yang ada hanya rasa mencintai, menyayangi, dan melestarikan alam semesta dan seluruh isinya, tanpa diskriminasi dan tanpa dominasi. Kasih sayang dan kepedulian ini juga muncul dari kenyataan bahwa semua makhluk hidup mempunyai hak untuk dilindungi, dipelihara, tidak disakiti, dan dirawat. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga akhir tentang penjelasan materi yang kami bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.